Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslim Faisal, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sutarsih, NPM 10221200. Saya dari kelas G1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal. Video presentasi ini dibuat sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester atau EAS mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro. Pengertian kebijakan fiskal. Definisi. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Pemasukan yang diatur utamanya adalah melalui pajak, dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal yaitu BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya yaitu tax amnesty, merupakan pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, ada subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada penetapan harga eceran tertinggi atau HET, merupakan penetapan harga jual beli maksimum untuk barang tertentu seperti obat-obatan dan sembako. Tujuan kebijakan fiskal utamanya yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Beberapa tujuan kebijakan fiskal yaitu 1. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga dan terhindar dari inflasi atau kenaikan harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai pemerataan serta pendistribusian pendapatan. Jenis kebijakan fiskal. Di sini, jenis kebijakan fiskal dapat dibagi dari 3 segi. Yang pertama, dari segi teoritis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental, berupa penetapan keputusan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Yang kedua, dari segi penerapan, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya itu seperti yang terjadi di saat ini, di mana BKF
sepanjang tahun 2020 sampai 2022 sekarang menerapkan kebijakan ekspansif untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Contohnya, ketika Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, dilihat dari segi neraca pembayaran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kebijakan fiskal seimbang, menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus, kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit, yaitu mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dinamis, kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal, yaitu terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, ada pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, ada obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat hutang dari negara dan negara akan mencicil hutang beserta bunga pinjaman. Nah, salah satu produknya yakni SBN Retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Dampak kebijakan fiskal pada bisnis. Salah satu dampaknya yaitu pada operasional bisnis yang sedang dibangun atau dijalankan oleh masyarakat di suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Contohnya adalah dampak dari komponen kebijakan fiskal yaitu peningkatan pajak. Peran dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kepemerintahan suatu negara. Ada beberapa peran dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kepemerintahan. Di antaranya, 1. Dapat menurunkan tingkat inflasi. 2. Dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. 3. Dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kata-kata maupun penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.